Laki-laki sholat itu sunnahnya di mana? Masjid. Ya. Gitu kan? Berarti kalau sholat di rumah Bid'ah. bid'ah berarti. Masuk neraka kalau sholat di rumah. Puasa Senin Kamis sunnah bukan? Sunnah kan? Berarti orang yang tidak melakukan sunnah bid'ah, masuk neraka kalau tak puasa Senin Kamis. Bid'ah itu bukan hukum, tapi mahkum bih, sesuatu yang diberi hukum, status hukum gitu kan. Nggak ada satupun ulama yang membagi bid'ah, ini bid'ah dunia, ini bid'ah agama, nggak ada. Bid'ah akhirat. Iya. Sebenarnya gini kan, mereka ya secara garis besar ya kita tidak mengkafirkan mereka kan, karena kita Ahlussunnah nahnu la nukafir wahadan min ahlil kiblat. Kita tak boleh mengkafirkan orang yang masih sholat lah. Bahkan Imam Malik, kalau ada 99% orang itu melakukan hal yang bisa membuat dia kafir, 99% loh. 1% dia masih menunjukkan muslim, maka ihtimalkan ke muslim. Artinya kita jangan memvonis dia kafir. Itu saking hati-hatinya. Nah, Wahabi mereka ini main takfir gitu, dan senjata mereka kita tahu bid'ah membid'ahkan itu. Iya, bid'ah-bid'ahkan. Nah, jadi seolah-olah kan kalau nggak sunnah bid'ah. Bid'ah. Sama seolah kalau nggak iman kafir. Kalau nggak sunnah bid'ah. Itu menurut mereka. Nah, pertanyaannya, sholat bagi laki-laki sunnahnya di masjid atau di rumah? Di masjid. Di masjid kan? Ya. Kalau di rumah? Bagi perempuan? Bid'ah. Nah, bagi laki-laki berarti bid'ah kan? Bid'ah. Nah, antum jawab laki-laki sholat itu sunnahnya di mana? Masjid. Iya. Gitu kan? Berarti kalau sholat di rumah? Bid'ah. Bid'ah berarti. Masuk neraka kalau sholat di rumah. Nah, Ke sholat masuk neraka? ya, itu satu. Dua, kalau sunnahnya laki-laki itu sholat berjamaah atau munfarid sunnahnya? Jamaah. Jamaah. Berarti kalau sholat sendiri? Bid'ah. Bid'ah berarti. Karena beda. Masuk neraka kan? Karena kalau tidak sunnah bid'ah. Iya. Kalau kita menganggap sunnah dan bid'ah ini adalah din menurut istilahi, artinya adidani la yafqudani wala adidani la yastami'ani wala yafqudani. Artinya sesuatu yang berlawanan, dua hal yang berlawanan tidak mungkin bersatu dalam satu waktu dan tidak mungkin pula terpisah dalam satu waktu. Artinya wajib ada salah satunya. Nah, ini kan din istilahi. Nah, sedangkan sunnah bid'ah ini bukan din istilahi tapi din lugawi. Contoh hitam dengan putih. Dia berlawanan kan? Siang malam. Gitu. Memang adidani la yastami'ani wa yafqudani. Memang hitam putih itu nggak bisa bersatu dalam satu waktu. Ya. Kalau hitam dan putih dicampur, itu berubah warnanya, bukan hitam lagi, bukan putih lagi, tapi dia jadi coklat. Nah, tapi bisa hilang keduanya. Bisa jadi bukan putih, bisa jadi bukan hitam, ganti merah, ganti kuning gitu. Makanya dalam ilmu tauhid kan kita belajar din, ya, audid. Audid itu kan ada din lugawi, ada din istilahi gitu kan. Nah, kemudian contoh lagi. Ini kita nggak usah pakai dalil lah, kita akal-akalan aja gitu kan. Karena Islam ini rasional, silahkan berpikir kan gitu. Nah, puasa Senin Kamis sunnah bukan? Sunnah kan? Berarti orang yang tidak melakukan sunnah bid'ah, masuk neraka kalau tak puasa Senin Kamis. Gitu. Nah, jadi logika berpikirnya tuh di situ. Nah, sedangkan kita menganggap bahwa bid'ah itu bukan hukum, tapi mahkum bih, sesuatu yang diberi hukum, status hukum gitu kan? Bukan hukumnya. Ini apa hukumnya? Bid'ah nggak ada. Ini yang itu bukan hukum ya? Bukan hukum, jadi mahkum bih. Itu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya sholat berjamaah di masjid, jawabannya bukan sunnah bid'ah, gitu kan? Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram kan udah jelas. Hukum itu cuma ada 5, tidak ada hukum bid'ah itu. Jadi bid'ah itu sesuatu yang dihukumi. Ketika bid'ah itu adalah mahkum bih, sesuatu yang dihukumi, maka ya terkadang bid'ah itu baik, terkadang bid'ah itu buruk, sebagaimana yang Imam Syafi'i katakan gitu.
Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah kan? Berarti Imam Syafi'i. Nah, itu logika yang apa namanya ya? Yang simple tapi bisa bikin mereka sempoyongan sebenarnya. Soalnya mereka kan sering tuh sunnah bid'ah kan, kalau nggak sunnah bid'ah, kalau nggak sunnah bid'ah. Nggak mungkin apa namanya sesuatu ini apa namanya nggak sunnah nggak bid'ah, pasti salah satunya kan begitu. Ustaz gimana? Gitu dia. Kalau menurut saya simpel aja. Dikala mereka mengatakan bahwa bid'ah apa segala yang tidak dikerjakan Nabi itu bid'ah, kan gitu. Berarti pakai mobil bid'ah dong. Nah, Lalu mereka bilang lagi, nah, ini bukan masalah agama, tapi masalah masalah dunia. dunia. Kalau mereka bilang bid'ah itu ada bagian-bagiannya, maka Imam Syafi'i juga membuat bagian-bagian di Iya. dalam bid'ah. Inilah inkonsistennya Wahabi. Jadi Wahabi dia sering bilang gak boleh membagi bid'ah. Bid'ah itu dari sananya ya bid'ah tuh kulun itu semua artinya. Semua bid'ah tuh sesat. Gak ada bid'ah hasanah, gak ada bid'ah qobihah, bid'ah saya Nggak itu gak ada. peduli urusan agama ubudiyah Ya, atau intinya urusan gak dunia, boleh dibagi. tetap bid'ah. Tetap bid'ah. Karena kulun di situ katanya kul jami' kalau dalam istilah dari Jamul Jawami' usul fiqh. Itu nah, logikanya sekarang ketika kita tanya tadi kan, berarti naik mobil, pakai laptop, kemudian ya hal-hal yang Pakai tidak ada di zaman Nabi gitu kan. Apalagi pakai YouTube. Nah, berarti bid'ah. Mereka jawab, ini bid'ah dunia. Lah, mereka membagi bid'ah malah. Bahkan mereka membagi bid'ah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh para ulama. Nggak ada satupun ulama yang membagi bid'ah. Ini bid'ah dunia, ini bid'ah agama. Nggak ada. Bid'ah akhirat. Iya. Nah, sekarang karena mereka ini nggak bisa lagi pakai ini karena sudah dibantah, ada lagi Zat, Apa itu? bagi bid'ahnya itu. Ya, ini bid'ah agama, ini wasilah, bukan Iya. esensi dari agamanya. Gitu. Jadi yang mereka tuh seperti itu. Macam